Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Technoware. Jadi kali ini saya ingin mereview sebuah lem besi ya. Mereknya ini Pioneer Durasteel. Saya sih ini beli di online ya. Mereknya kalau di online tuh Durasteel ya. Ini lemnya ada dua buah tube ya, atau dua jenis. Itu yang A sama B. Ini A itu sebagai adhesif atau lemnya, dan B hardener, jadi untuk pengerasnya ya. Kalau secara kemasan sih sama, mirip-mirip kayak lem besi pada umumnya ya. Cuman di sini ada keterangan dia melting point over 300 degree Celcius. Artinya lem ini tahan panas hingga 300 derajat Celcius. Lumayan fantastis ya. Saya nggak tahu apakah angka ini real apa enggak. Dan di sini ada tertulis angka 5 minute. Artinya dalam waktu 5 menit lem ini kering ya, cuman kayaknya belum kering sempurna ya. Nah, di sini ada gunaannya untuk repair radiator, muffler, faucet ya. Jadi kalau lihat dari sini sih memang bisa untuk tahan panas ya, karena radiator itu setahu saya suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius, dan muffler itu bisa hampir 150, dan ini untuk saluran air. Kalau dilihat dari produksinya, ini ntar saya zoom dulu. Nah, ini bikinan Philippines ya. Jadi dari Filipina. Kemudian cara penggunaannya sama ya, kayak lem besi pada umumnya. Tuang ini A dan B, kemudian di mix, kemudian tinggal di apply pada permukaan yang jadi pada saat saya bersih-bersih soket kemarin ya, saya bongkar-bongkar bodi, mau bersih-bersih dalaman, ada perhatian saya tertuju sini ada lem ya. Yang pertama saya pikir kotoran, kemudian coba saya mau lepas soketnya kok goyang-goyang gitu. Kayaknya setelah saya amatin lebih detail, ternyata ada lem di sini. Akhirnya terpaksa saya beranikan diri untuk melepas throttle body ya. Nah, ternyata ini bagian ISC-nya. Jadi saya nggak tahu apakah bengkel sebelumnya itu kesulitan melepas sensor ISC-nya sehingga sampai digetok, sehingga ini patah ya. Ini patah loh ya. Jadi, nah, ntar saya zoom dulu. Nah, harusnya kan seperti ini ya. Nah, harusnya rapat seperti ini. Di sini nanti ada sensor ISC-nya. Lah, ini patah. Soketnya itu udah saya goyang-goyang gini, saya pikir kendor, ternyata udah hampir mau lepas ya. Jadi lemnya itu udah leleh, udah kendor gitu. Nah, bayangin kalau lagi saya jalan tiba-tiba sensor ISC-nya lepas, ya pasti mogok ya. Untungnya ketahuan waktu saya bongkar-bongkar bodi di rumah. Nah, kemarin ceritanya sempat saya repair ya pakai lem besi juga, yang biasa umum beredar di pasaran. Mungkin teman-teman tahu mereknya ya, yang warnanya hitam sama putih itu. Saya nggak sebut merek ya. Jadi clue-nya adalah warnanya hitam sama putih yang sering dijumpai di bengkel-bengkel ya. Lemnya sih insya Allah asli ya. Cuman saya udah ngelem 3 kali ya. Jadi ngelem 3 kali untuk bagian sensor ISC ini. Sampai sempat saya diemin 12 jam ya. Yang pertama saya diemin 2 jam. Saya pikir udah kering, udah saya skrup sensornya. Ternyata seiring motor panas dia lembek. Akhirnya saya bongkar lagi. Saya coba bersihin lagi, lem kedua berulang lagi. Dan akhirnya yang ketiga kali saya pikir kurang lama pengeringannya. Akhirnya saya diemin sampai semalaman itu ya. Esok harinya saya pasang, coba motor saya panasin kurang lebih ya 5-10 menit lah ya. Ternyata lemnya memang nggak kuat nahan panas ya. Padahal ini throttle body kan posisinya nggak seperti layaknya kayak muffler atau radiator gitu ya. Ya klaimnya sih kuat buat suhu panas ya. Cuman dari review yang saya alami ternyata lemnya lembek ya setelah ngalamin pemanasan motor kurang lebih 5-10 menit lah ya. Ini goyang-goyang lagi. Akhirnya ya saya putuskan daripada nanti di jalan motor saya pakai kenapa sensornya lepas, udah saya lepas lagi, saya coba cari alternatif lem lain ya. Nah, saya nemu beberapa review di online shop, katanya sih ini bagus ya. Nah, makanya kali ini saya coba pakai lem Pioneer ini
dari Durasteel. Mudah-mudahan problemnya teratasi ya. Dikit dulu aja kali ya, takutnya kering. Oke, yang hitam, lanjut yang putih. Ini hardenernya. Ini dua-duanya harus kurang lebih porsinya sama ya, jangan, biar balance imbang, biar hasilnya maksimal. Oke, kita mix ya. Jadi petunjuknya mixingnya kurang lebih 3-5 menit. Ini harus buru-buru karena kalau nggak cepet nanti keburu mengeras lemnya ya. Saya juga agak deg-degan ini karena kebetulan bagian yang saya lem ini kan paknya gumpalannya kecil, butuh detail, dan kebetulan dekat sama seal ya, jadi biar rapat. Oke, saatnya apply. Bismillah. Dikit-dikit aja, yang penting rapi, nggak belepotan ya. Nah, ini berpacu dalam waktu ini. Oke, saya rasa cukup. Tinggal kita satukan. Bismillah. Nah, nanti yang bagian dalam itu kan ada sisa lem ya. Nanti coba saya kerik pakai cutter. Nah, update ya. Jadi tadi saya melakukan pengeleman tuh jam 5 sore ya, sekitar 5 sore. Ini jam 7 malam, berarti udah 2 jam. Ternyata belum kering ya. Nah, ini saya pencet. Nah, masih bekas kuku saya ya. Oke, saya tes sekalian 24 jam biar kering sempurna. Nah, ini kondisi setelah saya diamkan kurang lebih 48 jam ya. Jadi insya Allah udah benar-benar kering sempurna. Nah, ini keras ya, nggak kayak kemarin kalau dipencet pakai kuku berbekas. Nah, ini posisi sensor ESC sudah terpasang ya. Ini bahkan skrupnya saya kencengin pun juga masih aman ya, nggak ada tanda-tanda keretakan atau apa, bengkok atau lunak, enggak ya. Jadi ini sepertinya udah benar-benar mengeras. Sekarang tinggal kita pasang ke mesinnya ya, sekalian kita tes nyalakan mesinnya nanti. Oke, update dari lem Pioneer Durasteel. Ternyata hasilnya nggak memuaskan juga ya. Jadi nah, ini bisa dilihat patah juga, padahal ini udah saya 2 lapis ya. Jadi kemarin tuh 1 lapis, kemudian saya lapisin lagi biar kuat, dan ternyata hasilnya memang sih lebih kuat dari yang lem pertama ya. Jadi Durasteel ini, cuman setelah saya panasin lebih lama, lembek sih enggak ya. Jadi pada saat saya kencangkan ini mur pengunci sensor ESC nya, ternyata ada keretakan di situ ya. Nah, bisa dilihat retak. Nah, sebenarnya sih kalau saya paksakan buat temporary masih bisa ya, cuman saya nggak mau, takut nanti khawatir gimana pada saat perjalanan jauh. Jadi saya putuskan untuk ganti lem ya. Nah, ini akan saya bersihkan dulu, nanti saya lem ulang pakai pilihan saya berikutnya. Ini udah saya bersihkan dari sisa lem Pioneer Durasteelnya. Ini ya potongannya. Nah, jadi saya keinget waktu dulu kasus di mobil saya yang sebelumnya itu pernah trouble masalah radiator bocor ya. Jadi dulu saya memakai lem ini ya, namanya PC Fahrenheit. Nah, jadi kemarin tuh saya baru kepikiran tentang kualitas ini ya. Jadi dulu radiator saya bocor, sempat saya tambal pakai ini. Itu alhamdulillah kuat ya, udah bertahan 2 tahun. Mobil juga saya bawa sering keluar kota jarak jauh juga aman.
Nah ini saya putuskan yang terakhir pakai lem ini ya. Nanti kalau memang nggak kuat ya terpaksa saya ganti beli throttle body yang baru ya. Mudah-mudahan kuat ya. Cuman dari pengalaman saya sebelumnya sih insya Allah kuat ya, karena buat nambal bagian dalam radiator pun kuat ini ya. Cuman memang dia teksturnya tuh semacam kayak apa ya, kayak malam, mainan malam itu ya. Nanti ini kita potong seperlunya, kemudian kita mix gitu ya pakai jari aja, kemudian baru ditempel di permukaan yang hendak dilem. Nah ini sih lemnya sih saya beli di S Hardware ya, dan ini bikinan Amerika ya. Ya insya Allah sih lebih bagus ya, karena harganya memang lumayan ya. Segede gini harganya 105.000 seingat saya ya. Dulu sih saya pernah waktu beli awal itu harganya malah lebih mahal ya, 130-an seingat saya. Nah kemarin saya ke S Hardware ada promo turun harga 103.000 ya. Oke, saya lem dulu pakai PC Fahrenheit, mudah-mudahan bisa sesuai apa yang saya harapkan. Ini sih warnanya coklat putih ya. Saya buka nih. Nah, ini kita potong seperlunya. Nih, contoh saya ambil segini dulu ya. Dikit dulu aja. Ini kalau udah keras beneran kayak batu ya. Dulu di radiator saya, jujur kemarin tuh saya males karena harus ke S Hardware langsung, karena lumayan agak jauh dari rumah. Nah, ini nanti yang buat ngelem kita mix ya. Ini lengket nih tuh. Kita masukin dulu. Nah ini nanti kita ambil bagian ini, kemudian kita pencet-pencet gini kayak mainan malam ya. Jadi tinggal di mix pakai jari. Nah ini plastiknya kita buang dulu. Insya Allah sih ini kuat ya, karena saya udah buktiin di radiator mobil saya dulu kuat bertahun-tahun ya. Udah gini aja lah. Nah ini cukup pencet-pencet gini nih sampai benar-benar jadi homogen, jadi satu warna. Tapi jangan kelamaan juga ya, nanti takutnya keburu keras. Lemnya tuh seperti malam ya, seperti mainan anak-anak malam itu. Jadi tinggal selama masih lembek kita berpacu sama waktu, harus di ini ya, diratakan. Ini sih saya kurang estetik ya tapi nggak apa-apa, yang penting kuat ya. Nah ini dalam hitungan nggak nyampe 10 menit aja dia udah keras kayak batu nih. Ini keras banget ini. Apalagi kalau diamkan 24 jam pasti lebih keras lagi ya. Ini insya Allah sih kuat ya. Lumayan ya. Jadi lem PC Fahrenheit ini setahu saya fungsinya sebagai penambah daging ya. Jadi nambah daging untuk benda kerja yang temperatur tinggi ya. Jadi ntar saya lihat di bungkusnya. Nah nih sama ya kayak yang rem sebelumnya, bisa untuk muffler, radiator, kompor, grill, engine block. Nah engine mesin loh ya, bayangin. Jadi insya Allah lebih bagus ya nih. Kuat sampai suhu 260 derajat Celcius. Nah update ini udah saya diamkan semalaman ya, lem PC Fahrenheit-nya. Ini udah mengeras kayak batu ya. Ini keras banget. Nah ini sensor ESC-nya juga udah saya pasang, bautnya udah saya kencengin. Sekarang saya tes di motor dulu ya.
A few moments later. Ini udah saya tes kurang lebih, motor saya panasin 15 menit dan lem menunjukkan kondisi masih dalam kondisi oke ya, nggak ada lembek atau keretakan, masih kuat ya, mudah-mudahan awet. Itu ya review yang dapat saya bagikan kali ini dari 3 buah jenis lem besi yang saya pakai. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Technoware.